Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020. Saat ini kita akan menemukan pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 24 ayat 25 hingga ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini adalah suatu pengalaman yang terjadi atas Kleopas dan kawannya, di mana mereka sangat kecewa setelah menemukan bahwa Yesus yang mereka percayai telah mati dan dikuburkan. Dan lebih tragis lagi, ada yang berkata mayat Yesus diculik. Tetapi mereka juga dapat berita bahwa mayat Yesus ternyata sudah tidak ada, bukan diculik, tetapi Dia sudah bangkit. Dan peristiwa itulah menjadi bahan pembicaraan mereka dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Karena mereka berbicara tentang Alkitab, tapi tidak menemukan Yesus dari Alkitab yang mereka baca. Hal ini berbahaya kalau juga terjadi atas diri kita. Kita bisa hafal ayat-ayat Alkitab, tapi kita tidak paham tentang Yesus yang kita baca, yang kita ikuti, dan kita tidak mengenal Dia lebih jauh dari sekedar kita hanya membaca tulisan yang ada pada Alkitab kita. Hal inilah yang menjadi sebab Yesus berkata kepada murid-Nya itu, "Kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Kenapa mereka bodoh? Karena mereka membaca Alkitab, mereka membaca firman Tuhan hanya sebatas hafalan, bukan pengertian. Pengertian itu jelas dikatakan Yesus tadi dalam ayat 26, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Jadi dengan kata lain, Yesus itu memang harus menderita supaya Ia bisa masuk ke dalam kemuliaan yang disiapkan Bapa untuk Dia. Dan itulah yang menyebabkan Yesus harus berkata kepada mereka, "Kamu tahu kitab suci, tapi kamu tidak pernah ketemu Yesus dalam kitab sucimu. Kau tahu Alkitab, tapi kamu tidak paham tentang Yesus yang ada di dalam Alkitab." Sebab itu dikatakan bodoh di sini dipakai istilah tidak cerdas, tidak bijaksana. Ya, kita tahu ada 5 anak darah yang pandai, yang bijaksana, dan ada yang tidak bijaksana. Mereka dikatakan bodoh karena mereka tidak pernah melatih pikiran untuk memahami. Jadi istilah bodoh di sini karena orang itu tidak melatih pikirannya untuk paham apa yang mereka baca, apa mereka dengar. Di situ katakan, karena kamu disebut bodoh karena tidak melatih pikiran untuk memahami, sehingga mereka gagal dalam mempertimbangkan, mereka gagal dalam memperhatikan, mereka gagal dalam berpikir dan memahami. Nah, hal ini harus kita waspadai dalam diri kita. Kita bisa hafal ayat Alkitab,
tapi kita tidak mengerti tentang Yesus yang kita baca itu sendiri. Sebab itu, membaca Alkitab tanpa menemukan Yesus itu sama dengan kebodohan. Sama dengan Kleopas dan kawannya. Mereka cerita tentang Yesus yang luar biasa mengadakan mujizat, kemudian ditangkap dan mati. Mereka berpikir Yesus sudah gagal. Mereka berpikir Yesus sudah tidak berdaya. Mereka berpikir habis cerita tentang Yesus. Padahal Yesus ingin membuktikan bahwa itu adalah satu proses yang harus dijalaninya supaya dia menerima segala kuasa di surga dan di bumi dalam bentuk kemuliaan yang dia terima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu dalam iman percaya kita kepada Tuhan, kita harus memperhatikan apa yang kita dengar dari firman Allah, supaya kita jangan bodoh, tapi kita jadi cerdas, kita jadi bijaksana, kita jadi memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup ini. Saya mengajar di sekolah Alkitab, dan saya tahu kebiasaan murid di sekolah Alkitab menghafal. Dan itu kegagalan. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah firman yang bukan untuk dihafal, tapi dipahami, harus dimengerti. Sehingga ketika ada ujian, orang hanya menghafal untuk menjawab, tanpa pengertian dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, inilah yang terjadi dengan Kleopas dan kawannya. Mereka menghafal apa yang dibuat Yesus. Mereka tahu Yesus itu satu saat akan datang jadi raja, tapi bukan untuk Israel, tapi untuk jadi raja di atas segala raja, di mana setiap lidah akan mengaku dia Tuhan, dan setiap lutut di muka bumi, di bawah bumi, di atas bumi akan bertekuk lutut mengakui dia adalah Tuhan. Nah, sebab itu tanpa pengertian maka mereka jadi bodoh. Tanpa pengertian mereka tidak mengenal Tuhan. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya membaca Alkitab, menghafal ayat Alkitab itu baik, tetapi jauh lebih baik jika engkau menghafal dan engkau memahami Yesus yang engkau baca di dalam Alkitab itu sendiri. Sebab itu mari kita satu dalam doa. Biarlah sepanjang hari ini kita dikendalikan dari pemahaman kita terhadap firman Allah, bukan dari hafalan akan ayat firman Allah. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu kami ada sampai saat ini. Dan oleh karena kemurahan-Mu yang memilih kami untuk diselamatkan, untuk ada di dalam Engkau, kami boleh menikmati semua kebaikan-Mu. Bapa, sebentar lagi akan ada anak-anak-Mu yang pergi bekerja, yang akan berbisnis, yang akan pergi ke tempat sekolah ataupun berkuliah. Juga yang ada tinggal di rumah dengan kesibukan dalam rumah tangga masing-masing. Kami mohon Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami boleh membaca firman Allah, bukan untuk menghafalnya, tapi memahaminya. Karena dengan menghafal, kami seringkali tidak paham apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup ini. Kami menemukan ada banyak ahli Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, menghafal ayat-ayat firman Allah, tapi mereka tidak memahami kebenaran yang ada di dalamnya. Sebab itu tolong kami Bapa sepanjang hari ini, dimanapun kami berada, biarlah kami mengerti bahwa ada rencana Tuhan sepanjang hari ini untuk kehidupan kami, agar kami melakukan yang terbaik dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari di mana kita masuk dalam doa puasa Jemaat GPD Bethesda Makassar,
Di saat itulah kita mendoakan bangsa dan negara kita, berdoa buat pekerjaan Tuhan, buat rumah-rumah tangga anak-anak Tuhan, terlebih dalam menghadapi pilkada yang ada di depan kita. Kiranya Tuhan campur tangan dan semua boleh berjalan dengan baik. Hindarkan kami dari pertikaian karena kepentingan pribadi, kelompok, golongan yang ingin ditegakkan supaya negara ini jadi kacau. Kiranya Tuhan hindarkan. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati.